Apa? Seru pastinya. Seru, gandeng. Hai, hari ini selamat hari Selasa. Semangat manis. Oke, baik. Tapi kalau apa sih? Kenapa sih, Oma? Apa yuk? Ih, gue takut ada gempa deh, lu. Masalahnya kita kalau ada gempa nggak boleh keluar, tetap dalam studio. Ini mah gempa, mati lampu, standby. Mantap. Oke, mana judul hari ini? Judulnya mana coba lihat. Itu siapa? Ini. Siapa yang ngapain? Penonton kasihan. Oh iya. Oh iya. Shake. Shake. Mana mau tukar gak? Anak kompleks siapa yang? Gara-gara lu kemarin bilang judulnya panjang, sekarang lebih panjang judulnya. Iya. Anak kompleks, siapa yang nendang? Wendy. Sini maju atu-atu. Judul apa? Emang leadnya siapa? Oh iya, kelihatan. Yang cakep. Betulutnya nyala, betulut. Oke. Bluetooth. Oh, Bluetooth. Lu bawa toa, gua bawa toa musola. Yeah. Lu bawa ini apa namanya? Speaker. Yeah. Ngapain granat nanas? Ceritanya mic. Emang gitu kan granat mana? Granat nanas. Ya. Kita baca judul dulu ya. Ya. Judul hari ini, judulnya adalah Gua bingung nih. Gua harus ketawa menutupi si Indonesia gimana kali ya sih? Lu sih. Iya. Lu sih enak masih pada muda teriak. Iya. Gue ginian gue goyang. Lu sih enak. Boleh taruh Bang Opi? Iya. Taruh barangnya. Iya. Ngapain sih yuk? Iya. Betulutnya matiin. Betulut. Bluetooth. Nah, sekarang ini kita kedatangan wanita pas banget ya dia datang. Igun sakit pas banget ya. Iya, kok bisa ngepas Bisa banget? deh Igun. Bisa si Nepa nih. Dia takut kita lirikin kan. Dia nervous. Tadi barusan gue video call, kata gue lu bisa banget lu. Iya. Dia baru Sehat-sehat aja. Dia baru iya. Kemarin malam di story-nya teriak-teriak. Bisa Soalnya gue liat lagi bengong aja di butiknya nggak kelihatan apa. Bisa aja. Bisa aja lu ronce. Bisa aja lu. Ronce. Ketebak lo. Gua tadi pagi juga bersin-bersin ada kali 5 menit. Masuk ini timbang flu doang. Iya, gede badan doang flu takut lo. Sosok lagi flu. Lah lubang hidung lu sendiri yang rencanain lu bongkar. Iya. Ya ada aja kali Ada akalnya. Lagian kalau si Igun sampai flu, pas dia begini nggak keluar ingus yuk. Bus Jakarta. Tukaran busway. Abang hidungnya terowongan. Busway masuk. Oke, sekarang kita kedatangan wanita cantik yang selalu teriak dalam hati. Kita panggil ini dia, Inara Rosli. Aku baik-baik saja menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single, I'm very happy. Mengejar mimpi indah, bebas lakukan yang aku suka. Silakan duduk. Duduk sayang, silakan. Nah, oke, Inara terima kasih udah hadir ke Brownies ya. Ya, sama-sama. Oke, Bang Opi sana dikit. Dan sekarang ini kita ada gue kangen loh. Nah, perasaan gue udah jauh banget. Tapi lo kangen kan? Oh iya dong. Iya kan? Tuh. Kangen deh. Nah, kalau dia udah sibuk syuting kita susah, Oma. Iya. Ya kalau ada film mah udah berat yuk. Udah sulit. Gak sanggup Brownies. Masalah sibuk syuting sih belum tentu yuk. Nah, masalahnya itu yang tadi dibilang yang tenggelam nggak nongol. Kebahagiaan Starla anak Inara adalah orang tuanya. Kebahagiaan Starla anak Inara adalah orang tuanya. Aku punya tayangannya dulu. Ini dia.
Gimana tanggapan kamu sih tiba-tiba ya jawaban dia malah membuat makin terharu ya? Iya, Masya Allah sih. Aku terharunya adalah ternyata 7 tahun aku berumah tangga dan menjaga anak-anak itu nggak ada kata sia-sia, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi ya itulah investasi yang aku tanamkan selama berumah tangga 7 tahun kemarin. Aku hiatus dari kegiatan berkarir. Ya itu investasi waktu aku ke anak-anak, salah satunya Starla. Ya alhamdulillah dibuktikan dengan semua pemikiran anak itu yang Masya Allah kita bisa saksikan sendiri bagaimana dia bisa overcome, dia punya perasaan, dia punya kesedihan, dia punya ya mixed feelings lah. Tapi gimana cara dari kamu sendiri menjelaskan ke Starla yang udah mulai paham nih dengan kondisi, atau mungkin kan anak sekarang udah mulai ya bisa mencari tahu gitu? Enggak, sebenarnya untuk Starla sendiri dia benar-benar steril dari sosmed. Iya, karena memang anak-anakku yang 3 anak itu, terutama Starla, benar-benar nggak aku kasih akses untuk bisa sosmedan gitu, enggak sih. Oh berarti nggak punya kayak akun media sosial gitu ya? Punya, tapi aku yang kelola. Oh kamu yang pegang. Jadi by parents gitu ya? Iya. Tapi kalau suatu saat nanti gitu, kapan Starla itu bisa, kamu bisa siap bercerita atau mungkin Starla akan tahu dengan sendiri? Starla kebetulan memang sudah tahu semuanya. Oke. Tapi memang aku menjelaskan itu dari perspektif psikologi, dari perspektif bahwa manusia juga tempatnya salah, bisa melakukan salah, dan manusia punya kesempatan untuk repetition, maksudnya baik itu kesalahan maupun memperbaiki dirinya. Kemudian dari perspektif agama juga, jadi dia benar-benar paham dari sudut kacamata yang lebih luas gitu di usianya dia yang 9 tahun. Ya, tapi kalau kamu sendiri ngelarang nggak untuk dia ketemu sama ayahnya, atau mungkin kamu sendiri yang mengingatkan dia untuk ketemu sama ayahnya gitu? Aku nggak pernah ngelarang sih, dan alhamdulillah memang karena nggak pernah ada omongan yang negatif mengenai ayahnya, ya anak-anak ya dengan sendirinya mereka inisiatif untuk mau ketemu dedinya, kangen sama dedinya, mereka jauh lebih ya inisiatif dan ekspresif gitu. Kangen nih dedi, udah lama nggak ini, ya udah ntar aku yang kontak dedinya, tuh anak-anak kangen gitu. Jadi ya udah ketika dedinya main ke rumah, aku masuk kamar gitu kan, atau misalnya dedinya pengen nginep, intip nggak? Kalau misalnya dedinya mau nginep, ya aku nggak pernah larang. Cuman aku ngungsi ke hotel paling kayak gitu. Oh oke. Tapi katanya cita-citanya Starla itu ingin bahagiain kamu. Gimana tuh dari Inara sendiri mendengarnya? Amazing, kagum, terharu. Tapi ya balik lagi aku berusaha untuk menanamkan ke dia bahwa dia nggak punya kewajiban untuk membahagiakan aku atau siapapun. Karena ya balik lagi kebahagiaan itu kan found within ya. Maksudnya kita temukan itu dari dalam diri kita ya. Kita nggak bisa menggantungkan harapan dan kebahagiaan kita ke orang lain. Tujuannya supaya anak ini nggak merasa ada beban moral atau hutang, merasa ada hutang terhadap orang tuanya gitu. Karena kan seorang anak itu nggak pernah minta untuk dilahirkan kan. Ya. Nah ini justru ada pernyataan dari Starla sendiri yang katanya nggak mau Inara nikah lagi. Aku punya tayangannya. Ini ngeliat tadi gimana tanggapannya Inara? Walaupun udah ditayangin berulang-ulang, walaupun aku tahu proses syutingnya, tapi tetap aja terharu ya, karena aku yakin sih semua ibu juga pasti akan merasakan hal yang sama ya, karena kan hubungan ke anak itu kan darah ya, chemistry-nya jadi melebihi dari sekedar status gitu. Dan mungkin karena di podcast aku nggak aku masukin subtitle dan translation, jadinya orang banyak yang misunderstood, misleading information, bahwa dipikirnya Starla itu bener-bener nggak mau aku punya pasangan lagi. Starla tuh kayak pengennya aku balikan lagi sama dedinya. Banyak yang berpendapat seperti itu kan. Aku mau meluruskan di sini bahwa
Starla itu sebenarnya dia sudah paham bahwa konsep pernikahan dalam Islam tentang talak, terutama talak 3 kayak gitu. Ya karena memang dia juga pemahaman agamanya memang sengaja aku tanamkan dari kecil. Dia sudah paham bahwa Mami sama Dedi sudah divorce, sudah talak 3, sudah tidak memungkinkan untuk kembali lagi. Kemudian untuk mengenai masalah pasangan aku ke depan seperti apa, kekhawatiran dia ini mungkin lebih ke takut maminya nangis lagi karena itu salah satu mungkin trauma lah yang dia alamin karena secara nggak langsung dia beberapa kali menyaksikan, bukan beberapa kali, dia sering kali menyaksikan aku tuh nangis gitu, walaupun dia nggak dengar secara langsung perdebatan apa sih yang sebenarnya Dedi sama maminya sedang permasalahkan. Itu nggak pernah kita debat bener-bener depan dia, cuman kan dia pasti ngeliat kayak maminya nangis, kayak nggak mungkin tiap kali nangis alasannya sakit mata kan. Lama-lama dia punya daya berpikir kritis kan, akhirnya ya dia juga mungkin karena dia juga nggak enak kali untuk ngungkapin itu ke aku langsung, akhirnya dia ngomong ke supir, ke driver kayak, Agung, Mami kenapa sih kok Mami pucat lagi mukanya, matanya nangis lagi gitu, matanya merah lagi. Tahu Pak, driver kan nggak mungkin cerita ya gitu. Itu pasti gara-gara itu gitu kata dia. Dia yang punya, dia bikin conclusion sendiri gitu. Ya namanya anak kan mereka apa ya, mereka tuh kayak kertas kosong kan, mereka tuh tulus gitu, mereka tuh pure. Jadi apa yang mereka pikirkan ya itu yang keluar dari dalam hati mereka. Jadi ya aku juga nggak mau ngebohongin dia gitu dengan denial. Aku juga nggak mau berusaha untuk terlalu vulgar ngasih tahu bahwa iya Mami sama Dedi tuh berantem, nggak mau juga. Jadi ya itulah deep talk yang akhirnya aku bawa dalam podcast aku supaya dia punya pemahaman itu. Tapi aku mencoba untuk ya menerjemahkan itulah gitu ya. Ya menerjemahkan itu ke bahasa yang lebih lembut dan melatih kepekaan dia. Baik, tapi kapan anak-anak nanya sama driver ketika... Oh, gue pikir drivernya. Bukan temen lu. Oh iya, sorry. Nggak, soalnya kan biasa kan kita datangkan. Oh enggak. Iya, sorry. Tapi Ben, gue penasaran, maksudnya ya gue nggak tahu bagaimana cara Inara memberikan pemahaman ke Starla gitu kan. Gue jadi penasaran ke Ayu. Yuk, lu kan sama nih kondisinya sama Ikis gitu. Ada sih gak sih pembicara modelan kayak begini gitu, kayak misalkan kok Bunda nggak punya pasangan lagi kayak gitu-gitu. Aku suka bilang sama Bilkis, ini benar ya, ini buat dia nggak ini aja. Ya Bil, kamu nggak usah sedih. Billy. Bukan Bilkis. Setahu gua kan panggilannya Ikis ya kan. Kan manggilnya kan? Oke, tenang, netizen tenang. Soalnya setahu gua kan dia panggilannya kan Ikis ya kan. Bil, gua pikir siapa? Iya. Tapi Bilkis untungnya nggak pernah sedih sih. Tadi cuma gitu doang. Udah kena kasar kalau nggak kenapa-kenapa. Bil, kamu tenang aja. Jari aja nggak ada bapaknya, cuma ada ibunya doang ya kan? Iya. Terus Kota juga. Pengen nyebut satu brand di sini tapi nggak bisa. Ntar dah gua off-airin aja. Lo pasti ketawa dah kalau gue nyebut mah. Iya. Gitu. Ibu kota ya, nggak ada pak. Nggak ada bapak kota. Nggak ada bapak kota. Ya. Iya. Kota, ibu jari, bapak jari nggak ada. Sulit. Iya. Ntar ada satu lagi brand. Iya. Brand yang emang bapaknya nggak balik-balik ada. Aku tahu. Iya. Dia aja masih ngumpul sama keluarganya. Ayo. Iya. Gua nggak ngecup. Sih kayak ya sama aja kan yang itu ya kan bapaknya kan nggak balik-balik. Iya. Sama ya udah bilang Ikis gitu. Lemon aja cuma punya mama. Iya. Oh iya. Ayah bener juga. Nah, kan gua nggak nyebutin. Iya benar gitu. Ya katakan jodoh kita nggak tahu. Ada waktunya pasti. Betul ya. Ini habis kita bahas kayak gini nih, habis ini bapaknya tiba-tiba ada ntar tuh di itu, di gambar itu. Oh iya pulang. Maaf. Kagak emang bapaknya udah nggak tahu kemana bertahun-tahun. Lu bayangin, iya kan? Lebaran dari lu kecil. Iya bener. Tuh bapak masa nggak ada sampai sekarang? Hah? Lu jangan ikut campur, emang lu keluarganya?
Jangan so tau lu. Pertanyaan gue. Kenapa tuh bapak nggak ada di foto? Kenapa, Bang? Masih kerja di pabrik biskuit. Enggak banget. Karena biskuitnya Oh, masih jadi ada. minta foto keluarga? Iya. Ya udah suruh bini sama anak lu aja foto gitu. Oh iya masuk akal ya. Masih kerja di pabrik. Iya. Karena masih ada sampai sekarang. Ngomong ya aja mulu. Ya. Gua ngomong yang lebih tua nih. Ya. Emang kita tuh kalau ngasih penjelasan pengertian ke anak susah, begitu juga gue. Kadang-kadang anak gue nanya, ayah tuh siapa? Emak lu, gue kata gitu. Besok dia nanya lagi, itu emak lu. Yang ono, emak lu juga. Jadi dia tanya tiap hari. Emang benar, anak-anak tuh kritis Bang Opi. Anak-anak Tapi anaknya emang nggak salah. Kenapa salah. dia nanya terus? Iya. Karena yang ditanya beda mukanya. Tapi Kena lu Bang Opi, lu mau ngomong kena. tapi sekarang ini nih, ada yang mau menyampaikan sesuatu, ungkapan isi hatinya ke kamu. Iya. Ya. Dan kira-kira apa ungkapannya? Sama-sama kita lihat tayangannya ini. Inara, Starla sering nggak ngungkapin yang kayak gini seperti kamu? Ke kamu gini? Apa ya? Dia itu umur 9 tahun tapi kayak berusaha untuk bukannya nggak mau berterus terang, tapi dia tuh mencoba untuk kayak nggak mau bikin aku sedih. Kayak jadi apa ya? Banyak emosi yang mungkin dia pendam dan dia mengutarakan itu dengan bahasa anak-anak yang happy gitu, dan dia melampiaskan itu, alhamdulillah, makasih Kak, alhamdulillah dengan cara yang baik, in a good way, kayak misalnya dalam hobi-hobi dia, jadi dia nggak menjadi, alhamdulillah dia nggak menjadi anak yang pemurung, dia nggak menjadi anak yang pendendam, yang emosional, tapi dia melampiaskan itu, mungkin karena dia ngeliat aku juga kali ya. Dia melampiaskan itu ke hal-hal yang produktif, yang positif kayak gitu. Oke. Nah, mungkin tadi Starla mengungkapkan sesuatu yang itu jadi surprise kita sebenarnya buat kamu gitu. Ini seandainya nanti Starla nonton atau siapapun yang akan menyampaikan video ini gitu, apa ungkapan dari hati kamu juga yang bisa kamu sampaikan untuk Starla? Starla, Mami bangga sama kamu, Mami sayang sama kamu, apapun yang terjadi, terlepas dari mau jadi apapun kamu, Mami akan selalu ada buat kamu, insya Allah. Semoga Allah mengizinkan Mami untuk bisa sehat terus, punya umur yang panjang untuk bisa dampingin kamu terus, untuk bisa ngebimbing kamu supaya kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Jadi anak yang salihah ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis. Sekarang kita kedatangan seseorang yang punya nggak ada suara itu. Teriakan yang menggelegar. Kita panggil langsung ini dia. Ade Rose. All alone in the night, stick out glitter for skin, my radio beam in the night. I don't need a light to see.
Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Silakan duduk. Ini Adeus ini viral karena teriakan suaranya ya. Aku punya tayangannya dulu. Ini. Berarti kamu asal dari? Asal dari Medan. Medan. Sumatera Utara. Oh, bener-bener ya Medan tuh ya. Memang luar biasa. Penyanyi banyak bener. Dan diam, gak usah ikutan ya. Gua nggak ngomong. Dia ngomong apa? Ya kan hobinya nyolek lu doang, Oma. Iya. Tapi kamu tuh bisa nyanyi karena les atau otomotif? Otodidak. Sorry, sabar. Karena les atau emang otodidak? Awalnya memang otodidak karena memang saya kan aslinya orang Batak ya. Kalau orang Batak tuh apa-apa tuh manggilnya pasti kenceng-kenceng kan. Dari rumah ke rumah itu kalau manggil anak tuh, "Ade makan!" gitu. Jadi itu terbiasa dari otodidak dulu. Tapi akhirnya aku tahu nih, aku punya basic vokal. Akhirnya masuk ke sekolah musik. Waktu SMK udah sekolah musik. Oh, masuknya sekolah musik. Jadi lebih kamu arahkan lagi. Lebih diarahin sama orang tua juga gitu. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu hari-hari? Hari-hari saya profesinya sebagai guru. Wow, keren loh. Dan di seni musik ya? Gimana? Seni musik? Ya, seni musik. Di SMP, SMA? Di SMK. Jadi SMK Negeri 11, SMM. Di Medan. Tapi nyangka nggak? Ini uploadan kamu mungkin dari sekian banyak uploadan itu tembus di jutaan ya? 21 jutaan ya? 21 juta. Wow, ini keren loh. Keren. Tuh dia 21,8. Wah, yang nonton gokil, oh banyak sekali. Soking mudamu. Puji Tuhan. Sama kalender. Saya juga gak nyangka sampai banyak segitu. Apa yang paling disukai dari netizen sama uploadan kamu? Mungkin dari karakter suara ya. Kan masih belum banyak orang yang mau show dengan dia punya talenta yang menurut saya agak berbeda dari kalangan cowok. Iya. Dari nada rendah banget tapi ke tinggi ya. Iya, namanya countertenor Kak Ruben. Iya. Tuh dengerin Tahu gue. Jadi countertenor. Iya, jadi itu range di antara alto dan tenor. Dia di tengah-tengahnya tuh. Jadi bisa Bedanya countertenor sama counter HP apa? beda. Oke, jadi sebenarnya yang dia ajarkan tuh untuk kita juga semua sama-sama tahu sebenarnya teknik yang dia pakai. Gitu. Betul, Kayaknya betul. untuk penyanyi cowok tuh jarang pakai teknik yang seperti itu. Iya, jadi orang-orang pada nggak nyangka nih, oh ternyata cowok bisa nada setinggi itu gitu. Dari rendahnya kamu sampai naikin, gila. Iya. Itu biasanya susah loh itu. Iya, ada teknik. Maaf nih teman saya nanya udah ada jawabannya belum? Nggak usah, Nggak jawab. saya nggak nanya apa-apa. Nah ini kebetulan kalau boleh sih, ya kan, ini maksudnya ini tetangga ada yang pengen katanya nyanyi gitu, Bosi boleh nggak? Kalau boleh, kalau nggak apa-apa. Boleh. Maksudnya ada satu pertanyaan itu karena kebiasaan tadi apa suara tinggi gitu Iya, ya. suara tinggi. Tapi di kampung gua Po Halime juga suaranya begitu. Tapi Jadi tukang urut. Kalau jadi Kalau bisa aja sih dari Bang, lawak suara gitu, Bang. dari suara tinggi akhir jadi tukang urut itu bukan passion, Apa dong? kebutuhan. nah, kita nyanyi yuk. Oke. Nyanyi yuk. Boleh. Nyanyi yuk. Lagu apa? Lagunya apa? Talking to the moon. Lagu itu kalau mau ganti? Baik. Enggak. Duet mungkin sama Kak Ruben. udah, oke. Duet. Oh, Mau duet. lagi lama ya. Latihan. Kalian tuh harus latihan ya. Iya. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. And hold you on the other side, talking to me too. Oh, am I fool? Sing along, talking to the moon. Do you ever hear
Sampai tadi kamu ngasih kode tangga nadanya harus naik. Mohon maaf ya, dia nggak bisa naik darah doang. Silakan duduk, silakan duduk. Tapi apa sih? Iya, latihannya nggak sampai situ. Udah mau stop aja. Apa sih rahasia khusus untuk jaga suara kamu tetap stabil gitu? Jangan begadang. Jangan begadang, jangan Tapi Roma Irama enggak juga. Kasih tahu begadang, jangan begadang. Itu dia ngasih tahu. Kalau nggak ada artinya ya. Iya. Jokes aja kawan. Iya, aku tahu. Begadang boleh saja. Bikin kursi kan. Ini ngoceh. Wendy. Ini kalau ngoceh, kita udah selesai bahas masih ngoceh. Kalau bilang, Juk. Mendingan di pojokan makan peyek gih. Bentar. Yang di sebelah sering banget ngoceh. Ngoceh terus. Aku boleh nanya ke Ruben? Boleh. Dilatih dari umur berapa ini? Dikata burung kicau. Jangan begadang. Terus untuk mempertahankan kualitas, kamu harus sering-sering latihan vocalizing, teknikal. Ya, harus. Kalau mau penyanyi top tetap vocalizing itu penting. Tetap, iya betul. Terus sama pemanasan gitu bener gak sih kayak? Iya betul. Betul pemanasan vocalizing. Penting yuk. Gitu. Penyanyi kayak waktu gua festival di. Apa? Gua udah tahu deh. Gua ngomong sedikit aja, bacotnya mah. Wow. Padahal itu Festival kuliner. Jangan marah. Ruben tuh memang pernah ikut festival di pasar ya? Iya. Geng gue nih. Iya sebenarnya pernah ikut Belain festival. dia. Cuma festival kebaya. Oma, lo mesti bangga. Iya. Dia walaupun segini ngoceh mulu, tapi dia masih lucu loh. Iya. Makanya gue bilang jangan kayak gitu banget, terus harganya makin belagu yuk. Wah, aja. Iya. Gue belum, bentar proposal abis ini ya, bentar ya. Iya bentar, gue lupa balas. Iya benar. Terus jangan di-onerin, tadi diam aja. Ah, bilangin dong. Ya apa lu ada acara? Jadi tanggal 24 Agustus di kampung gue mau ada acara pancing lele. Iya. Kebenaran ada yang belum dibeli. Gue minta sama dia. Iya, abis ini. Bagi duit dong. Iya. Ada yang belum kebeli nih buat ini nih. Oke semua RT, kalau bisa ke aku ya, kalau bisa ya. Wen, di rumah gue ya. Ya. Itu segini Wen, makalah semua lomba. Proposal. Perlombaan 17 sampai gue bilang gini. Kalau gue bilang gini, kalau kagak ada duit gak usah lomba dah. Jadi malu. Gue tinggal kagak pernah. Tapi lo ngomong begitu barusan. Ayo langsung nengok ke gue ngomong begini. Wah enak nih buat disponsorin gitu kan. Bercanda doang. Jangan udah. Gue jadi Masalahnya gue mau ada lomba poli antar RW nih. Iya. Kalau ntar lu gue pajang deh tuh di depan, gue pakein spanduk biar muka lu makin ngetop di kampung gue. Ada kali. Enggak apa-apa deh, yuk gue pilih nggak ngetop deh. Oma nih gua. Ntar abis ini oke. Lomba pancing lele oke. Itu benar, gue cuma lupa balas Bang Opi. Iya. Tapi tadi kan kamu bilang guru vokal. Nah, Penuh mancing-mancing. sekarang ini ya kita mau reka Malah adegan. nembak orang. Jadi kamu ngajarin kita untuk guru nyanyi ya. Jadi ceritanya, ayo Wendy, Bang Opi jadi murid vokal di sekolah. Aderus ya? Aderus ini ngajarin murid-muridnya untuk teknik bernyanyi suara tinggi ala seriosa. Nyanyi lagu I Have Nothing. Nothing. Contohin dulu nanti mereka contohin satu-satu. Oke. Lo ngerti nggak I Have Nothing? Gua ngikut aja. Hah? Ngikut aja gue. Ya udah, ikut aja deh dia. Ikut aja deh ya. Ikut aja dia. Nothing Yuk. dah. Silakan. Ya. Ininya serius. Iya. Oma. Jadi Oke. nggak ada guru vokal begini. Siap. Dengerin ya contohnya ya. Oke, jadi hari ini Sir mau kasih tahu gimana? Sir mau kasih tahu hari ini kita mau belajar I Have Nothing.
Ya, bagian yang nada head voice-nya. I have nothing. I have nothing. I have nothing. Aku I have nothing sama dengan awo. Iya. Oke, ready? Sebentar, apa judulnya? I have nothing. Mulai kerja deh. Bukan. Saya bukan bercerita. Saya nggak cerita. Oh, kirain. Kasih tahu judul lagu. Kirain dia ngasih tahu. I have nothing. Nothing. Sip. Oke, tapi ini kita pakai yang versi seriosa ya. Headphones Pak, headphones. Yang seriosa punya, yang klasikal vokal punya. Oke. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt you anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you dare? Don't walk the way from me. No, don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Ayo. Ini yang ngajarin kita les vokal neneknya Tweety. Nenek Cinderella. Suaranya tinggi banget. Suruh nyanyi. Dia kerongkongannya enak banget ya. Enak banget keluarnya. Sampai bingung kita ngeliatin. Sebelum Apa? Pak Guru, Ya. sebelum dicontohin Pak Guru, tahu nggak umur saya berapa? Aku mau bilang. Ini mah kebiasaan kakek-kakek ya. Gila disuruh apa bilangnya umur Iya. mulu. Lo godain perempuan gak ada umurnya. Ben, Itu lain. Bang Opi kalau disuruh apa ngomongnya umur, disuruh Iya. apa ngomongnya umur. Dia nggak ngomong umur cuma dua hal. Apa ya? Satu, masalah cewek. Iya. Dua, minta proposal. Iya. Oke, coba satu-satu dulu ya. Siapa dulu satu-satu? Dari sono dulu deh Pak, dari sono dulu. Dari saya. Nah, yaudah. Oh. Oke. Siap. Gak dong ini lagu ini. Lip syncin ya. Don't make me close one more door. I don't wanna horse anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing. If I don't have you. Kita kembali selain satu kita tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey.
cowok yang hatinya lagi berteriak menjerit-jerit. Kita panggil ini dia, Yama Carlos. Silakan duduk. Yes, boleh. Oke. Nah, aku ada artikel dulu, coba buat Yama Carlos. Coba apa artikelnya, silakan. Yama Carlos geram hubungannya dengan kekasih baru kembali diganggu. Maksudnya gimana sih, Kak? Diganggu? Iya, banyak. Ya, Kumbang-kumbang. kumbang-kumbang berterbangan. Itu masih yang kemarin Kak yang di sini kan? Apa sih yuk maksudnya masih yang kemarin? Bukan maksudnya si tetenya masih yang itu. Masih dong. Masih. Iya dong. Saudaranya Karen. Hah? Siapa? Adiknya. Bener yuk. Bener. Benar Wen kok. Lagian si aku diem. Kok lagian Dia nggak diem, dia iya. Oh. Lu yang langsung gitu. Lu yang panik. Sudah. Ini kesalahan dia. Oke, ya jadi terus gimana reaksinya? Maksudnya reaksi dari kakak sendiri gimana? Iya, awalnya kami berdua cukup terganggu ya. Cuman lama-kelamaan diem juga itu akhirnya. Susah, laki cakep, bini cantik, repot ya. Enggak, ini kan yang si penteror itu kan masih berkelanjutan dari permasalahan hukum yang masih berjalan. Masih berjalan gitu. Ya biasa kan ada yang support, ada yang menentang. Nah ini mungkin dari pihak yang menentang, yang masih nggak terima. Oke, tapi katanya sampai handphone kamu tuh disadap. Yes, betul. HP sampai dia tahu posisi tempat tinggalku di mana. Patokannya disebutin tuh di medsos. Oh ya? Gila emang. Serem ya. Nah, serem. kakak sendiri anggap ini gimana sih, Kak? Iya. Kita diemin aja atau memberikan reaksi yang lain? Akhirnya dia mensupport aku biar lebih tenang ngadepinnya. Gitu. Iya. Karena semuanya pakai emosi nggak akan selesai. Serem zaman sekarang kita aktif di medsos salah, nggak aktif juga salah. Semua pekerjaan rata-rata lewat medsos. Sampai mobil itu plat nomornya disebutin tuh. Itu ada pasalnya nggak sih kalau misal kalau mau ditindaklanjuti sih pasti ada celah-celahnya. Tapi nggak ada habisnya kan? Nggak ada habisnya, ntar takutnya malah duitnya yang habis kan. Oke, tapi dari pasangan kamu jadi khawatir nggak sih? Awalnya ya, cuman lama-kelamaan kan banyak juga orang yang teman-teman kami juga yang ikut support, ikut jagain, akhirnya ya. Tapi kan bosen sendiri. Minimal mereka. Pacar kamu kan pamannya juga punya pengalaman banyak kan gitu. Iya. Jadi dia lebih kuat pasti. Iya. Ya. Oke, tapi kalau sekarang nih Kak, ibarat kalau ada apa-apa udah jauh lebih Yama yang baru atau memang masih belum memasuki babak baru? Yama yang baru. Yama yang baru. Yang udah jauh lebih tenang gitu. Yes. Karena ya support system yang sekarang ini ya sangat amat memberikan energi karena positif. Pasanganku yang sekarang kan Karina juga kasih support yang sangat-sangat bagus, positif, terus menguatkan. Ya aku juga lebih tenang, tapi fokus utama tetap anak gitu. Tapi sama yang sekarang ada niatan serius nggak ke jenjang yang selanjutnya? Oh jelas ada, jelas. Ya pokoknya itu kan biar nanti kalau ada kabar bahagia pasti akan dibagikan. Yes, gitu betul. Ya. Tunggu aja. Jadinya nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nggak ada. Oke, dan kelihatan sekarang udah lebih senyum, glowing kan? Glowing, ceria. Kenapa ya orang yang di sini tuh ngangguk mulu ya? Yang mana? Di sini ngangguk mulu, Igun juga begitu. Ngangguk. Iya kan? Dari makanan. Makanan mengantuk. Oke, nah tapi gini Kak, ya maksudnya sekarang ini udah Yama Carlos yang baru, udah sesuatu yang seru lagi. Apa yang mungkin sekarang ini Yama Carlos kasih tahu sama fans, sama semua pemirsa yang gua udah nggak kayak gitu. Maksudnya nggak suka yang nongkrong atau apa yang lagi yang mungkin merubah seorang Yama Carlos sekarang? Iya, sekarang lebih kerja aja. Semakin fokus di pekerjaan, terus mencoba sesuatu yang baru di luar keaktoran.
itu sih sambil membangun masa depan yang baru dan mempersiapkan nanti untuk Marco ketika udah di tanganku tuh udah aku siapkan sematang mungkin. Oke, jadi udah persiapannya lebih matang ya? Iya. Dan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi dengan Harina kan? Iya. Gitu. Tapi gini, si Ajeng jahatnya ya, Ajeng ya. Iya, si Dinda lagi nulis sendirian nih, dua-duanya temennya main handphone ya. Lu giliran lu lagi tugas lu dia ngebantuin. Iya besok kelarin dulu jam 2 ya. Alasan besok, sekarang aja dulu. Iya. Apa? Kagak gue lihat senior. Jahat banget. Nah, si Dinda nulis sendirian. Dia asik lagi. Oma lu masa masih nggak ngerti juga kalau siang kalau pemabuk mengantuk. Enggak, dia pesan makanan online. Jadi pas nanti di atas udah ada makanan. Jadi bukan buat semua, buat dia sendiri. Yang sebelah, gitu. Pokoknya sekali dia bersuara kentut aja udah gitu. Enak ya? Proposal pancing lele. Oke, beres. Jangan sampai enggak itu. Jangan sampai enggak, aman. Aman ya pokoknya. Kita kedatangan seseorang yang sedang menjerit bersama Yama. Kita panggil ini dia, Ageng Kiwi. Yes, Mas Ageng terima kasih sudah hadir ke Brownies. Alhamdulillah. Nah, Kak Yama dan juga Mas Ageng ini punya karya bareng loh. Apa sih? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Keren. Jadi gimana sih perannya jadi apa sih? Mas Ageng dulu. Kalau aku itu kebetulan jadi antagonis. Orang nggak percaya kalau aku antagonis. Tapi kalau wajahku udah di kamera, matanya tuh langsung galak gitu. Langsung dapat. Aku di situ berperan jadi Bawon. Bawon itu adalah salah satu tokoh biasalah klise si tukang tagih. Tapi tukang tagihnya tuh sadis. Nah, ini kan menceritakan tentang anak raja yang diturunkan oleh raja untuk mencari kitab yang sangat sakti tersebut. Nah, kitab ini mencarinya kan susah tuh di Gunung Semeru ceritanya. Lah, terus di situ bertemulah salah satu desa. Desa itu adalah desa kutukan yang dimana di situ tuh ada menghalalkan misalkan apa namanya ya kayak pesugihan, nyupang gitu, santet, teluh. Itu pokoknya di situ komplit lah. Lah sebetulnya di desa itu yang dikuasai oleh lurahnya Yama Carlo ini, Yama Carlo. Tapi di film kayak ada pengalaman serem beneran nggak? Serem. Ada nggak di belakang layarnya gitu? Nggak ada. Canda mulu lu serius? Nggak ada. Karena gue emang dari kecil sampai sekarang emang nggak sensitif. Tapi nuansanya aja dibikin. Tapi ya ketika lagi berperan udah langsung masuk tuh ya ceritanya gitu. Oke. Nah ini kebetulan pemirsa pengen tahu ini filmnya apa. Sekarang giliran kalian ajak pemirsa untuk nonton film kalian, silakan. Jadi kan judulnya itu Jin Kanis The Series. Nah kalian wajib nonton hanya di bioskoponline.com. Beli tiketnya. Beli tiketnya ya. Dan film ini beda dengan Perbukian Satang yang kemarin-kemarin karena ini lebih tema ke horor gitu. Iya, point of view-nya dari Raden Kian Santang, tapi ini dari versi horor. Kalau yang kita lihat di TV-TV itu kan laganya kan, ini dari sisi horornya mau dibuat seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan lupa tayang kapan? Udah tayang. Lagi tayang. Ada 5 episode di bioskoponline.com. Jadi di-download dulu. Di-download dulu. Iya, oke. Baik. Apa sih nggak ada yang mau nyumbang suara nggak, Bang? Kayak gini. Gue juga pemain film kan, gue jadi Hansip di Susana, ya beda. Ini beda, lu udah nggak tayang ya kan. 2 series dia jadi Hansip Susana. Iya.
Iya, dia nanya pernah Hansip ada nggak, orang udah selesai syutingnya. Ada aja lagi. Kita kembali ya setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Film sebagus itu tadi aku lupa nanya, itu berarti penulisnya siapa itu? Mulyadi, Pak Mulyadi. yang punya produser juga JP Pixter. Oh iya. Dia memang kreatif. Oke. Produsernya? Produsernya Mulyadi juga JP. Oh salah berarti kalau kayak gitu ya. Iya. Salah ya. Buat Pak Mulyadi ya. Iya maksudnya kan kadang-kadang kan ada hari-hari kosong gitu kan, ngerti kan? Banyak saya kosong masuk ya. Iya. Ini buat jadi Hansipnya Susana kemarin udah. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sukses terus sana buat yang ada di Medan ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di Brownies Obrolan Manis. Lantas